Sebenarnya sih kita melihat sudah relatif jauh lebih baik ya, karena ada beberapa indikator yang kita bilang kalau bisa lebih baik. Jadi ya let's say ada dua. Yang pertama adalah dari belanja itu sendiri lebih besar ditargetkan dari tahun lalu, dan yang kedua adalah defisit fiskalnya yang terkendali gitu. Jadi kan kalau kita tadi ke poin pertama, lebih besarnya dalam konteks seperti apa. Jadi kalau kita lihat kan per tahun 2026 ini tuh pola penyalurannya itu dari kuartal 1, 2, dan 3 itu cenderung lebih besar gitu. Bahkan nih kemungkinan nanti di kuartal 3 ini adalah peak ya, peak akselerasi belanjanya. Jadi kalau kuartal 1 900, kuartal 3 ini kemungkinan bisa sampai 1000. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang kayaknya di second half itu baru diakselerasi. Jadi harapannya tuh lebih targeted dan dampaknya tuh lebih mendorong ekonomi momentum. Yang kedua tadi defisit, biasanya kan karena baru didorong di semester 2, akibatnya tuh defisitnya nanti di kuartal 2 tuh langsung melebar signifikan, langsung di atas 2%. Kalau sekarang kan per relasi Juni aja baru di minus 0,8%. Jadi ini memang menjawablah tantangan yang seperti sudah disampaikan oleh beberapa lembaga rating. Tapi kalau kita lihat nih kan kuartal 2 kemarin udah diumumkan ya secara pertumbuhan kan 5,29%. Nah kalau misalkan kita lihat dari realisasi penerimaan negara, belanja pemerintah, dan defisit anggaran yang sudah terjadi saat ini, kira-kira indikator yang perlu menjadi perhatian dari mungkin dari pelaku pasar ini untuk ke depan dan pantauan di nota keuangan akan gimana nih kira-kira? Ya pasti ada beberapa hal ya. Jadi yang pertama yang pasti itu adalah berapa besar nanti gross issuance yang akan diterbitkan oleh pemerintah. Jadi karena ini kan menyangkut apakah ada potensi crowding out effect. Jadi gross issuance itu adalah berapa nanti surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dan bagaimana tadi target defisit. Karena kan kalau target defisit sudah disampaikan sebelumnya ya pada RAPBN 1,8 sampai 2,4. Nah ini adalah indikasi yang positif gitu. Nah jadi yang kita masih menanti adalah nanti secara detail gross issuance-nya, dan satu lagi yang keduanya lagi itu adalah kalau kita lihat nanti target yield dari pemerintahnya itu akan seperti apa, karena kan ingin menaikkan imbal hasil gitu. Nah ini juga sih. Tapi kalau kita cermati dengan pergerakan imbal hasil pasar surat utang kita dari Bu Wasdana sendiri melihat ini cukup kompetitif nggak sih, atau justru akhirnya akan membebani cost of fund-nya sendiri dari pemerintah? Iya, jadi kan memang sebenarnya ini masih relatif per hari ini ya. Jadi kan yield obligasi itu kan bisa acuannya itu di 10 tahun ya, 10 years. Nah kalau kita lihat di pekan lalu tuh sempat 7,3, itu karena salah satunya pengaruh global ya. Ya harga minyaknya naik, antisipasi inflasi US gitu kan. Nah tapi karena rilis tenaga kerja US-nya pun di bawah ekspektasi, makanya rupiahnya bisa menguat dan ada inflow asing masuk ke bonds gitu. Dan sekarang 10 years kita yieldnya tuh ada di kisaran 7,2 gitu. Means menguat dari 7,3 dia ke 7,2, artinya ini salah satu indikator yang positif dan masih relatif dekat dengan target pemerintah di 7%. Nah kalau kita ngeliat kan yield obligasi kita udah agak meningkat ya kalau misalnya dibandingkan mungkin sebelum-sebelumnya. Nah kalau di kondisi pasar sendiri untuk pasar yield pasar obligasi Indonesia sudah seperti apa? Ada peningkatan, ada ketertarikan kah? Atau kan kita udah buat ya Pak, ada bond merah putih bond, ada panda bond, terus mungkin akan ada beberapa bond lagi nih. Kira-kira dari pihak perbankan akan seperti apa menanggap gitu? Iya, kita sih menyambut ini sebagai hal yang positif ya, karena kan diversifikasi pada instrumen, berarti kan nanti kita juga punya beberapa ragam produk gitu yang bisa ditawarkan. Nah tapi balik lagi sih, kalau terkait dengan panda bond tadi seperti mention, itu kan part dari Kementerian Keuangan dan juga pemerintah itu untuk menarik flow foreign currency, valuta asing, yang dimana kan itu untuk support si devisa, which is itu positif gitu. Nah terus kalau kita lihat sih secara keseluruhan ya sebenarnya koordinasi pemerintah udah solid ya, karena Pak Purbaya sendiri dengan beberapa ragam kebijakannya, misalnya kayak sempat menaruh sal pemerintah gitu ya, balik ke perbankan yang tadinya sempat nggak boleh untuk beli bond, sekarang udah diperbolehkan untuk beli. Itu adalah bentuk dari tanggung jawab pemerintah gitu ya untuk menjaga kestabilan di instrumen di pasar keuangan. Dan yang kedua adalah Bank Indonesia sendiri kan memberikan insentif, ada namanya swap hedging falas untuk investor asing. Nah ini kalau kita lihat yang mendukung flow balik lagi investor asing masuk ke instrumen domestik. Terlepas tadi imbal hasilnya yang udah diberikan jauh lebih menarik. Itu dari pasar surat utang. Tapi kalau kita lihat bicara mengenai
bagaimana postur APBN 2027, kesehatan dan kekuatan fiskal kita. Apakah Anda melihat tahun ini bisa jadi pondasi yang kuat gak sih kalau kita ingin menuju 2027? Karena kan nanti akan disampaikan Presiden ini pasti akan target-target baru gitu kan. Itu gimana, Bu? Iya, pasti sih kita melihat ada 3 poin penting ya. Yang pertama adalah tadi kan dari defisitnya sendiri. Itu kan dipengaruhi oleh 2 hal yang paling sederhana, yaitu penerimaan dan belanja. Kalau belanja kan kita udah lihat komitmen pemerintah gitu ya, melakukan realokasi dan refocusing gitu kan. Nah, terus juga bagaimana mengelola subsidi yang lebih tepat sasaran. Nah, terus yang kedua adalah tadi kalau kita lihat, tadi kalau pertama adalah fiscal deficit, terus juga yang kedua itu adalah kalau kita lihat dari sisi bagaimana si pemerintah ini nanti secara realistis bisa menyampaikan target penerimaannya itu dari mana gitu. Sumber-sumbernya ya tambahannya. Iya, karena kalau belanjanya mau dinaikin lagi seperti di RAPBN tuh 12%, yang kita lihat adalah ternyata dari sisi penerimaannya memang diperbaiki, tapi ini kan masih polanya restitusi pajak yang masih relatif tertahan. Apakah nanti dengan adanya ini poin yang ketiga ya, apakah game changer? Karena kan si Danantara Sumber Daya ini kan akan beroperasi katanya kemungkinan full itu di 1 Januari 2027. Sebenarnya dari Juli September ini kan mulai transisinya gitu. Nah ini ya kalau kita lihat apakah si peranan Danantara Sumber Daya ini itu bisa tadi menaikkan volume ekspor, kemudian menghilangkan under invoicing ya, pada akhirnya tuh ke penerimaan negara itu bersumber ke peningkatan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu sih, karena kalau misalnya itu bisa memperbaiki dari sisi penerimaan, pasti kan nanti dari sisi defisitnya bisa terkendali seiring target belanjanya yang Nah, bicara tadi ya penerimaan ini menarik juga nih. Kalau dari sisi penerimaan kan kalau kita lihat semoga ya PT Danantara Sumber Daya Energi bisa memberikan dampak yang luar biasa terhadap penerimaan. Tapi sebenarnya kalau selain dari itu selama sampai dengan 2026 ini kira-kira apa aja yang kita bisa masukin penerimaan yang bisa potensi-potensi yang mungkin bisa kita tarik gitu untuk meningkatkan mungkin untuk mengurangi defisit lah intinya. Wah ini sebenarnya pertanyaan berat ya. Karena ini tugasnya Pak Menkyu sebenarnya. Tapi siapa tahu kan bisa memberikan masukan juga. Iya. Jadi sebenarnya sih kalau kita lihat adalah dari optimalisasi di penerimaan negara bukan pajak ya. Karena kalau hanya dari penerimaan pajak aja tuh relatif tantangannya banyak karena trade off-nya. Kalau semakin menggerus dari kelompok pekerja pasti kan middle class-nya semakin tertekan. Sementara kalau terus menaikkan pajak untuk mereka yang high net worth itu kan juga ada potensi mereka malah kabur dari Indonesia. Jadi itu yang kalau kita lihat mungkin mengoptimalkan dari penerimaan negara bukan pajak itu sih. Ya, shadow economy juga lagi disasar, kemudian digital juga sedang disasar. Nah, ini kan berarti sebenarnya masih ada peluang dari pos-pos baru nih untuk penerimaan pajak kita, baik yang mungkin tadi PNBP atau yang pajak. Nah, menurut Anda ini masih bisa dikejar, masih bisa dioptimalkan nggak sih? Atau karena kan ini kan ada bukan benturan sih, lebih kepada resistensi begitu. Mereka nggak siap nih untuk menerima bahwa mungkin usaha mereka, sektor usaha mereka kena pajak gitu sekarang. Betul. Jadi kan kayak yang terbaru ini kan penerimaan negara dari pajak untuk e-commerce ini kan ditunda ya. Iya. Nah sebenarnya ini katalis positif ya, karena kalau saya juga sebagai pengguna e-commerce gitu ya juga suka ngedenger gitu kalau misalnya kalau hal ini diterapin itu dari sisi biaya mereka untuk menggunakan e-commerce ini menjadi tidak kompetitif gitu. Jadi kan kita sementara dengan e-commerce ini kan sangat terbantu ya, baik dari sisi harga yang lebih kompetitif maupun juga dari kemudahannya.